Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Dwi Palmeda dari kelas Kesehatan Lingkungan A 2019 FKM Unsri. Di sini saya akan membahas sebuah soal mengenai uji chi-square x kuadrat. Soal latihannya, suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi baru lahir. Dari 200 bayi yang dipilih secara acak, ditemukan 30 bayi yang BBLR. Dari 30 bayi yang BBLR tersebut, ada 20 bayi yang lahir dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir normal atau yang tidak BBLR, sebanyak 40 bayi diantaranya lahir oleh ibu yang anemia. Untuk pertanyaan yang pertama, jika Dinas Kesehatan Depok melaporkan bahwa kejadian BBLR di daerahnya hanya 13%, buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya dengan menggunakan alfa 0,05. Pertanyaan yang kedua, jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut. Lakukan perhitungan uji hipotesis tersebut dan apa kesimpulannya dengan menggunakan alfa yang sama dengan soal yang pertama, yaitu 0,05. Untuk itu kita garis bawahi dulu apa saja sih yang penting dari soal ini. Yang pertama itu ada 200 bayi yang dipilih secara acak, kemudian ditemukan 30 bayi yang BBLR, kemudian 20 bayi diantaranya lahir dari ibu yang anemia, terus sisanya bayi yang lahir normal atau yang tidak BBLR itu ada 40 bayi diantaranya yang lahir dari ibu yang anemia. Mungkin untuk memperjelasnya dapat kita simpulkan seperti ini ya. Ada 200 bayi yang dipilih secara acak tadi, kemudian ada 30 bayi yang BBLR. Nah, dari 30 bayi ini ada 20 bayi yang lahir dari ibu yang anemia. Kemudian untuk bayi yang normal itu ada 170 bayi, 200 dikurang 30 bayi yang BBLR tadi, ada 170 bayi normal dan 40 diantaranya itu lahir dari ibu yang anemia. Nah, kita untuk mempermudah menjawab soalnya, kita membuat tabel terlebih dahulu. Jadi di sini tabelnya bayi memiliki kategori BBLR dan normal, ibu memiliki kategori iya dan tidak iya. Di sini artinya dia mengidap penyakit anemia dan tidak itu yang tidak mengidap penyakit anemia. Jadi langsung saja kita tulis angka-angkanya, kemudian dijumlahkan. Ini juga untuk mempermudah kita menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Depok itu melaporkan kejadian BBLR di daerahnya itu hanya 13%. Buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya dengan menggunakan alfa 0,05. Kita buat dulu yang diketahui dari soal A ini. Dari soal A diketahui Dinas Depok melaporkan bayi yang BBLR ini hanya 13%. Kemudian yang ditanya apakah laporan Dinkes Depok ini bisa dipercaya dengan menggunakan alfa 0,05. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A ini, kita menggunakan uji goodness of fit, menguji kecocokan. Jadi di sini kita menguji kecocokan antara laporan Dinkes tadi dengan data yang sudah kita peroleh. Apakah benar kejadian BBLR ini hanya 13%? Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, untuk O itu nilai observasi atau nilai hasil observasinya. Diketahui di soal itu nilai observasi BBLR Dinas Kesehatan Depok tadi menyebutkan ada 13%. Jadi ada 13%, jadi sisanya adalah yang normal. 100% dikurang 13, 87%. Nah, untuk nilai yang nilai E ini didapat dari jumlah observasi ini dibagi dengan jumlah kategori. Jumlah observasinya 100%, jumlah kategorinya 2. 100% dibagi 2, hasilnya 50%. Jadi 50% untuk BBLR, 50% untuk yang normal. Nah, bagian selanjutnya kita cari nilai O dikurang E-nya. Nilai O dikurang E. Jadi O 13 dikurang 50%
itu minus 37% untuk bayi yang BBLR. Kemudian untuk yang normal itu 37%. Setelah itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan nilai O dikurang E kita. Tapi sebelumnya, untuk mempermudah, kita ubah dulu bentuk persenan kita ini menjadi bentuk desimal. Setelah kita ubah, lalu kita kuadratkan, dapatlah hasilnya 0,1369 untuk yang BBLR, begitu juga untuk yang normal, karena sama-sama 37%. Nah, untuk yang bagian selanjutnya, hasil dari O dikurang E kuadrat ini kita bagi dengan E yang ini. Kita ubah dulu 50% yang menjadi bentuk desimal agar sama antara tabel yang ini dengan yang ini. Jadi, kita ubah dulu 50 dibagi 100. Nah, hasilnya 0,2738. Nah, untuk mencari nilai X hitungnya atau nilai X kuadratnya, itu kita tinggal menjumlahkan saja. Menjumlahkan 0,2738 ditambah 0,2738. Dapatlah hasilnya 0,5476. Jadi, rumus untuk X kuadrat ini kan sigma O dikurang E kuadrat dibagi E. Kita sudah mencari nilai O min E kuadrat dibagi E ini, kita sudah mencari nilainya. Jadi, kita tinggal menjumlahkannya saja. Sehingga didapatlah 0,5476 ini adalah nilai X hitungnya. Langkah selanjutnya kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis yang pertama kita tentukan bayi BBLR di sebanyak 13%. Dan hipotesis akhirnya bayi BBLR lebih dari 13%. Untuk melihat hipotesis mana yang akan kita ambil, itu kita lakukan uji statistik. Jadi uji statistik ini ada beberapa langkah yang harus kita cari untuk mencari nilai X alpha atau X tabelnya. Nah, yang pertama itu menentukan DF-nya. DF-nya untuk soal yang A itu didapatkan 1, itu dapat dari kategori dikurang 1. Kategorinya tadi kan ada 2, ada yang BBLR dan normal ya. Jadi kategorinya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian nilai alfanya 0,05 yang sudah diketahui pada soal. Setelah kita mendapatkan nilai DF dan juga nilai alfa, itu baru kita bisa menentukan nilai X alfanya atau nilai X tabelnya dengan menggunakan tabel ini. Nah, untuk mencarinya, kita mempermudah dulu nih nilai alfanya tadi berapa sih? Nilai alfanya kan 0,05. Kita lingkarin dulu 0,05. Terus nilai DF-nya tadi kita sudah dapat 1. Kita lingkarin dulu 1. Nah, lalu kita tarik garis. Tujuan untuk melingkarkan ini nih biar kita tuh bisa lebih mudah gitu loh untuk mencari nilainya agar tidak keliru. Karena kan di sini banyak angka-angkanya, kita takut keliru gitu kalau misalnya kita tidak menarik garis seperti ini. Kan? Kemudian kita dapat hasil 3,841. Itu adalah nilai X alfanya atau nilai X tabelnya. Setelah itu kita bisa menyimpulkan nih yang sudah kita dapat nilai X alfanya 3,841 dan nilai X hitungnya 0,5476. Kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X alfa itu lebih besar daripada X hitung. 3,841 lebih besar daripada 0,5476. Itu artinya H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulannya adalah bayi yang lahir BBLR di Depok itu benar adanya sebanyak 13%. Karena kita mengambil kesimpulan yang H0. Itu penyelesaian dari soal yang A. Kemudian untuk soal yang B, jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut. Lakukan perhitungan uji hipotesis tersebut dan apa kesimpulannya dengan menggunakan alfa 0,05. Di sini yang ditanya hipotesis yang sesuai apa, lakukan pengujian uji hipotesisnya untuk menentukan hipotesis kita apa, terus kesimpulannya apa, seperti itu kan. Nah, untuk menjawab soal yang B ini kita menggunakan uji independensi atau hubungan. Jadi di sini kita melihat ada nggak sih hubungan antara ibu yang anemia dengan kasus BBLR yang terjadi. Nah,
Langkah selanjutnya adalah dengan membuat tabel. Jadi tabelnya itu sama seperti tabel yang di atas tadi, menggunakan bayi dengan kategori BBLR dan normal, dan ibu anemia yang iya dan tidak. Jadi angkanya pun juga sama dengan yang di atas tadi, sesuai dengan soalnya. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan hipotesis. Jadi untuk menentukan hipotesis itu di sini saya menggunakan hipotesis awalnya itu tidak ada hubungan antara ibu anemia dengan kasus BBLR. Kemudian hipotesis akhirnya itu ada hubungan antara ibu anemia dengan kasus BBLR. Nah, sama seperti soal yang nomor 1 tadi, itu untuk mencari tahu hipotesis apa yang akan diambil itu dengan menggunakan uji statistik. Dengan menggunakan uji statistik berarti dengan syarat diketahui DF dan alfanya. Nah, untuk di soal B ini DF-nya itu sama dengan 1. Itu didapat dari B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Nah, jadi di mana kita bisa tahu B dan K-nya ini? Jadi B itu adalah baris. Jadi kategori di baris itu ada 2, ada normal dan BBLR. Jadi dia ditulis 2. Kemudian untuk yang K itu di kolomnya ada yang kategori ibu anemia dan juga tidak anemia tadi, ada 2 juga, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi DF-nya 1. Untuk nilai alfanya sudah diketahui di soal dan sama juga dengan soal yang nomor 1, itu 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan nilai DF dan nilai alfanya ini, barulah kita bisa melihat nilai X alfa atau nilai X tabelnya. Karena nilai DF dan alfanya ini sama seperti dengan soal yang nomor 1, jadi X alfanya juga didapat sama seperti dengan soal yang nomor 1, yaitu 3,841. Nah, cara mencari di tabelnya juga atau cara mencocokkan di tabelnya juga masih sama seperti ini. Jadi dapat hasilnya 3,841 ya. Nah, untuk mencari nilai X hitung, biar kita tuh bisa tahu dan bisa menyimpulkan, itu dicari nilai E-nya. Kan kalau mau nyari nilai X hitung itu kan memerlukan nilai E. Nah, nilai E itu rumusnya adalah E sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah ini nilai observasinya 20, 10, 40, dan 130. Kemudian untuk nilai ekspektasinya sesuai dengan rumus yang ini, didapatlah hasil yang ini. Angka-angka ini didapat dari sini. Jadi, ini untuk yang baris, yang ke bawah, yang ke samping itu kolom. Nah, jadi sesuai dengan rumusnya tadi, bisa dilihat dari tabel yang ini. Setelah mendapatkan hasil ini, kita simpan hasil E-nya. Dari E1 sampai E4 ini digunakan untuk mencari nilai X kuadratnya. Nah, rumus dari X kuadrat itu kan sigma O min E kuadrat dibagi E. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, 20 dikurang 9 dikuadratkan dibagi 9, begitu juga seterusnya. Ini didapat dari hasil yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Jadi nilai observasinya dan juga nilai E-nya dimasukkan. Tapi harus cocok antara nilai observasi 1 dengan expect 2, jadi O2 dengan E2, O3 dengan E3, O4 juga dengan O4. Jadi untuk E yang di bawahnya itu menyesuaikan dengan E yang di atas. Kemudian dicari sampai di bawah. Ini kan tadi yang O1, E1, O2, E2, begitu juga seterusnya sampai E4. Nah, jadi dari perhitungan ini kita bisa dapatkan bahwa nilai X hitungnya adalah 22,59. Itu merupakan nilai X hitungnya. Nah, setelah kita mengetahui nilai X alpha dan juga X hitungnya, yang X alpanya itu bernilai 3,841 dan X hitungnya itu 22,59, kita bisa menarik kesimpulan bahwa X alpanya ini kurang daripada X hitung.
3,841 itu kurang dari 22,58, maka H0 ditolak. Jadi kita menolak H0 di sini. Nah, jadi kesimpulannya itu ada hubungan antara ibu anemia dengan kasus BBLR. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.